Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak kelas 2 yang Bapak banggakan, yang soleh? Kelas 2 Imam Muslim, 2 Imam Bukhari, dan 2 Tirmizi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Untuk anak-anak yang sedang sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Baik, untuk pertemuan ketiga pembelajaran TIK, pembelajaran jarak jauh, hari ini Bapak akan mulai masuk ke materi inti, yaitu mengenal program olah gambar Paint. Kita sedikit flashback dulu. Waktu kelas 1 kalian sudah belajar program olah gambar TuxPaint. Masih ingat lambangnya TuxPaint? Nah, yang penguin tuh ya, TuxPaint. Program TuxPaint sebetulnya waktu kelas 1 kita belum tuntas, karena semester 2 atau di bulan Desember 2019 langsung Alfitrah menerapkan jarak jauh. Jadi Bapak juga sempat kaget intinya kaget dan terus terang agak bingung bagaimana menyelesaikan praktek TuxPaint di kelas 1. Tapi untuk keseluruhan kalian sudah mengenal TuxPaint dan sudah bisa mengoperasikannya sekitar 70% kalau menurut Bapak ya. 30% lagi sebetulnya yaitu menggambar TuxPaint untuk gambar bertema gitu. Jadi kalau kalian ada waktu luang, silahkan nanti coba kalian pasang TuxPaint di komputer, kemudian kalian coba gambar-gambar yang menurut kalian gunakan tema ya. Misalkan coba kalian gambar temanya kebersihan atau temanya lingkungan gitu ya. Gitu. Kalau untuk kelas 2 kita akan belajar Paint. Bedanya adalah kalau TuxPaint lebih dipermudah. Di situ ada stempel. Kalian tinggal pasang stempel hewan, misalkan kendaraan atau bangunan. Tapi kalau di program Paint kita akan mencoba menggambar murni gambar hasil kita. Tapi jangan khawatir, Paint juga masih bisa ya mengimport gambar dari luar atau memasukkan gambar dari luar. Nanti ya dibahas di pertemuan yang akan yang selanjutnya, yang lain. Terus sekarang Bapak akan mengenalkan program Paint secara umum dulu. Program Paint itu sudah bawaan dari Windows. Kalian untuk mencari program Paint, caranya adalah pertama masuk ke logo star ini, kemudian klik kiri ya, cari program Paint. Nah, ini Paint. Kalau di sini tidak ada, coba cek di all programs, kemudian cari lagi di sini Paint. Harusnya ada ya, karena kalau Paint itu sudah bawaan dari Microsoft ya, sudah bawaan dari Windows-nya. Paint ya, kalau ini kan Paint, Paint, ini bukan ya. Bapak mah maksudnya carinya yang Paint seperti ini. Nah, lambangnya ada kuas dan ala cat lah. Gitu. Kalau sudah, klik kiri. Nah, ini adalah tampilan utama program Paint, program olah gambar Paint. Selanjutnya, silahkan lihat yang Bapak tunjuk gitu ya. Nih, ini pertama di sini ada namanya tombol Quick Access Toolbar. Ini jika kita dekatkan mouse ke sini akan muncul nama ikonnya. Icon ini namanya icon save ya. Ini namanya
undo, ini redo. Bapak akan sambil menjelaskan sedikit fungsi-fungsinya, sedikit maksudnya gambaran singkatnya. Untuk quick access toolbar ini, untuk save itu nanti akan berfungsi sebagai tombol menyimpan gambar. Gambar yang sudah kita buat disimpan dengan tombol save. Sedangkan tombol undo itu ibaratnya jika kita salah klik ya, atau kecoret nggak sengaja, kita klik undo itu bisa ulangi, jadi mundur satu langkah. Kalau redo kebalikan dari undo. Di sini ada 3 menu utama. Ini menu paint. Menu paint ini kalau kita klik panahnya, muncul tombol-tombol dalam menu paint. Pertama ada tombol new, ini berkaitan dengan kertas, kalau kita ya, kertas baru atau kanvas baru. Open, ini tombol untuk membuka kembali gambar yang sudah pernah kita simpan. Save tadi sudah Bapak jelaskan, tombol untuk menyimpan gambar. Save as ya, sama menyimpan, nah tapi menyimpan di sini maksudnya adalah menyimpan gambar, membuka gambar yang sudah pernah kita buat, kemudian kita simpan lagi tapi dalam bentuk file yang lain atau dalam bentuk nama file yang lain. Agak pusing ya, nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan yang nanti selanjutnya ya. Ini print, gambar yang kita buat bisa kita print. Sedangkan from scanner or camera, ini kita bisa masukkan gambar dari kamera atau scanner. Send in email, kita bisa mengirim atau mengcopy gambar kita ke sebuah email tertentu, alamat email tertentu. Set as desktop background, gambar yang kita buat juga bisa kita jadikan background desktop. Background desktop itu adalah, nah ini namanya desktop. Backgroundnya apa? Backgroundnya adalah bacaan TIK. Jadi gambar TIK juga hasil Bapak buat di Paint dan Bapak jadikan desktop background. Kembali ke Paint, masih di menu Paint. Kemudian ada menu tombol properties, about Paint, exit itu apa? Keluar. Tapi dari semua tombol ini untuk menu Paint yang kita pelajari nanti, atau yang tidak kita pelajari adalah yang ini ya, yang from scanner, send in email, dan ya 2 inilah ya. Kalau print nanti kita lihat ya, ini 2-nya yang pasti enggak. About Paint juga enggak, dan properties juga enggak. Yang lainnya insya Allah kita coba nanti kita pelajari. Di kan apa ini Pak? Ini namanya recent picture atau daftar gambar yang baru-baru ini Bapak, baru yang belakangan ini sudah baru Bapak buat. Contoh nih, ini wallpaper TIK hijau ya, adalah file gambar yang terakhir Bapak gambar tadi 2 jam yang lalu lah, kira-kira. Oke. Yang kedua ada menu home. Menu home ini ya, ini ya, kalau Pak klik home ya ini tampilannya, tombolnya. Clipboard, ini kelompok tombol di clipboard itu segini nih ya. Ada tombol paste, jika diketuk keluar namanya paste. Tombol cut, copy. Untuk kelompok tombol image, ini berkaitan dengan ukuran atau bentuk gambar yang nanti kita inginkan. Gambarnya bisa kita pilih bagian tertentu, selection, bisa kita crop, resize, di rotate, diputar. Nah ini adalah tombol-tombol tools berkaitan dengan alat yang nanti kita bisa gunakan untuk mengedit gambar atau membuat gambar dari awal. Ada pensil, ya, Bapak dekatkan kursornya keluar nama pensil. Fill with color, ini untuk mewarnai. Teks, untuk memberikan teks. Ini apa? Penghapus, bahasa Inggrisnya eraser. Color picker,
Ini mikroskop, di sini magnifier karena nanti fungsinya untuk memperbesar bagian tertentu pada gambar. Nanti yang banyak kita gunakan di biasanya di ini ya, fill with color text ya. Gitu. Kalau menghapus nanti bisa pakai ini, bisa pakai ini. Dia apa ajarkan caranya. Kalau pensil jarang, tapi di awal-awal pasti kita gunakan juga. Brush ini berkaitan dengan jenis kuasnya. Kalau kita klik lagi, bermacam-macam kuas yang kita bisa pilih. Dan ini lebih digunakan ketika misalkan membuat komik. Kalau Bapak pernah cek gitu ya. Kalau hanya untuk membuat gambar biasa, cukup yang ini saja ya, brush biasa. Kemudian ada tombol seputar shape atau bentuk. Kalau Bapak klik lagi di sini atau tunjukkan lagi, ada nama khususnya, line, ini garis lurus. Kalau ini curve, garis lengkung, oval, rectangle. Ini apa ini? Right arrow, panah ke kanan. Dan kalau kita klik di sini masih ada dua tombol tambahan di bawahnya. Ini apa? Heart. Ini like nih. Ini jadi tombol shape, bentuk. Masih ada lagi tombol outline, tombol fill, size tuh ketebalannya, ketebalan garis. Dan ini tombol seputar warna. Ya, nanti untuk penjelasan lebih dalamnya di pertemuan yang lain. Yang terakhir ada menu view. Ada tombol zoom in, zoom out, ya. Terus di sini ada tombol 100%, zoom 1 to 100%, rules. Ini maksudnya adalah tampilan di paintnya mau ada rules tidak di dalam kertasnya gitu ya, atau grid lines, status bar. Ini status bar ditunjukkan nih, bar tuh ini kan, batang ini, bar ini, statusnya ditunjukkan. Full screen itu jika ingin melihat full screen seperti ini. Nah, ini kosong gambarnya ya, skip, ini tidak perlu lah. Jadi ada 3 menu utama, menu paint, menu home, menu view. Sekarang untuk di bawah ini, yang bagian bawahnya ini ya, paling yang Bapak ingin kasih tahu dulu, ini bagian untuk memperbesar, memperkecil tampilan kertas. Kalau klik yang negatif atau yang tanda strip itu mengecil, tapi kalau mengetik tanda positif, tanda plus, membesar lagi. Jadi ini adalah bagian dari atau sama dengan menu ini, zoom in, zoom out. 3 tombol yang paling atas pojok kanan ini namanya minimize. Kalau diklik sembunyikan lah ya. Kalau ini restore, maksudnya apa? Ukurannya diperkecil tapi nggak kecil banget gitu ya. Bayangkan lagi, silang, udah tahu ya, artinya adalah close, menutup. Nah, kembali ke desktop background. Sampai di sini dulu ya penjelasannya. Intinya hari ini kita sudah mengenal tampilan awal menu paint. Kalau kalian ingin mencoba-coba silahkan, tapi Bapak belum ada soalnya, tapi Bapak belum ada penugasan hari ini ya, sebatas mengenalkan. Dan paling dari Bapak, kalian tolong pastikan cek di komputer kalian ada program paint atau tidak ya. Nih, kalau tidak ada, sepertinya tidak mungkin kalau tidak ada ya. Insya Allah ada. Kalau tidak menemukan, coba minta tolong kakaknya atau ayah bundanya untuk mengecek program paint-nya ada atau tidak. Paint-nya paint yang tadi ya, 2 dimensi dulu. Kalau ada dari antara kalian yang tidak punya paint 2 dimensi, tolong segera lapor ke Bapak. Biar nanti Bapak cek sebelah mana kendalanya sehingga tidak ada paint 2D. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Insya Allah nanti untuk penugasannya di minggu depan ya, ada worksheet dari Bapak minggu depan ya, bukan minggu ini ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.